Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan 2 buku kerja 10 dan 11. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Business Facilitator atau Development. Nama Anissa Citra Lestari dengan NIM 2200302035. Buku kerja 10. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha. Strategi bisnis UMKM. Produk atau jasanya kedai pancong. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerjanya. Yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal. Dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria untuk kerja yang kedua, sumber-sumber modal personal. Diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi teman dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabelnya, potensi peningkatan pendanaan ini dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, business angels. Diidentifikasi. Business angel ini mempunyai karakteristik. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kriteria untuk kerja yang kedua, jenis venture capital diidentifikasi. Ini dapat dicangkupi berdasarkan cara penghimpunan. Kriteria untuk kerja yang ketiga, initial public offering diidentifikasi. Dapat memberikan manfaat, diversifikasi likuiditas dan portofolio. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, bank komersial diidentifikasi. Batasan variabelnya, bank komersial ini mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua, kriteria untuk kerjanya SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. Ini memiliki karakteristik program SBA ini yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Kriteria untuk kerja yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Batasan variabelnya, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Kriteria untuk kerja yang selanjutnya, Small Business Innovation Research dan Small Business Technology Transfer. Grant Programs diidentifikasi. Batasan variabelnya memiliki karakteristik program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya buku kerja 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya strategi bisnis UMKM, produk atau jasanya kedai pancong. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekamannya, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama, kebutuhan pelanggan, yang kedua, tren dan perkembangan pasar, yang ketiga, profitabilitas. Jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran langsung dan pemasaran ide.
Kriteria kinerja 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasil atau rekamannya, potensi pasar baru dapat mencakupi yang pertama, e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi profitabilitas. 1.3. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Langkah yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 2.1. Peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil atau rekamannya, peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Kriteria kinerja 2.2. Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, daya tahan bahan baku produk. Kriteria kinerja 2.3. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Hasil atau rekamannya, kelayakan finansial dapat mencakupi biaya. Selanjutnya, kriteria kinerja 2.4. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasil rekamannya, strategi pesaing ini dapat mencakupi periklanan yang ekstensif. Kriteria kinerja 2.5. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Hasil rekamannya, ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topics. Langkah-langkah yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerjanya 3.1. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasil rekamannya, perubahan ini yang dilakukan dapat mencakupi data pemasaran dan analisis. Kriteria kinerja 3.2. Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil rekamannya, perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk. Kriteria kinerja 3.3. Perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkirakan kebutuhan sumber daya. Yang pertama, biaya distribusi dan peralatan. 3.4. Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil rekamannya, komunikasi kelayakan ini yang dibutuhkan staf sumber daya manusia. Kriteria kinerja 3.5. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Hasil rekamannya ini sudah saya lampirkan dan saya isi dalam kuesioner yang telah diberikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.